Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina dunyana ukhrana wa min niyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah sya'ni zahiran batin dafi'atan li kulli syarri jari inna Allah yunawwiru qulubana wa taqala afafal ma محبة في شرف الحبيب والأمان وبشرف الصالح نرحم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحابه الكرام في سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Surat Yusuf ayat nomor 105, juz 13 surat Yusuf ayat nomor 105. Wa ka'ayyim ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى نوحي إليهم من
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم wa ka'ayyin min ayatin, dan banyak sekali atau berapa banyak dari tanda-tanda kebesaran Allah fis samawati wal ard, di semesta langit dan bumi. Semua yang kita lihat di langit, di bumi, apapun yang semua menunjukkan akan kebesaran kekuasaan Allah. Yamurruna 'alaiha, yang mereka secara khusus penduduk Mekah yang tidak mau iman kepada Allah, tidak mau mengisahkan Allah, itu mereka melewati atau menyaksikan alaiha, atasnya, atas tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Tapi wahum anha mu'ridun, tetapi mereka terhadapnya itu tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah itu mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Tetap mereka tidak mau iman pada Allah. Jadi padahal ya setiap hari, setiap saat melihat langit yang begitu agung, mestinya mereka ya tidak mungkin ada langit menurut tanpa ada yang menciptakan, yaitu Allah.
Ya, begitu melihat bumi, apapun yang ada di bumi. Tapi mereka tidak iman kepada Allah. Dan juga ya ada yang iman kepada Allah tapi musyrik. Ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi yang disembah sehari-hari patung berhala. Padahal bisa apa patung itu? Gerak tidak bisa, melihat tidak bisa. Nah, jangankan nolong orang lain yang nyembah, nolong dirinya tidak bisa, tapi disembah. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah. Ini orang-orang kafir Mekah itu seperti itu ya. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, kata Allah. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka, dari orang-orang kafir Mekah itu tidak iman billah kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka orang-orang yang menyekutukannya. Padahal yang diperintah oleh Allah, diperintah Rasul mengesahkan Allah, ya, meyakini bahwa Allah itu cuma satu, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus, yang memberi, yang menolak, yang berkuasa, yang menghendaki apapun cuma satu mestinya. Tapi ya orang-orang kafir ya kebanyakan tidak iman. Terus apa? Kalaupun iman tapi mereka menyekutukan Allah, seolah-olah ada yang bisa menolong selain Allah, yaitu patung-patung berhala yang mereka sembah. Dan itu kata Allah kebanyakan manusia, tidak hanya penduduk Mekah itu saja sampai sekarang. Dan begitu kaumnya nabi-nabi terdahulu itu berat untuk diajak mengesahkan Allah. Jadi umumnya ya ada yang diyakini selain Allah yang bisa nolong, bisa membahagiakan, bisa memuliakan. Itu betapa berharganya ya apa tauhid ketika orang itu hatinya benar-benar mengesahkan Allah, itu benar-benar orang pilihan ini ya. Jangan dikira orang-orang yang musyrik itu orang-orang yang dulu di zaman Nabi saja. Zaman tambah akhir justru semakin banyak orang-orang yang syirik ya. Tapi patungnya bukan patung-patung ya batu ya recok, tapi patungnya sekarang ini ya harta ya, harta benda, jabatan, kedudukan, kemewahan ya. Itu seolah-olah itu yang menurut mereka yang bisa menyelamatkan, bisa membahagiakan, bisa muliakan, harta, kedudukan, jabatan ya. Nah, begitu itu sama ya, mereka dianggap syirik ya. Sehingga umumnya orang ketika sudah kaya raya tidak butuh Allah, tidak pernah apa dekat kepada Allah, tidak pernah doa kepada Allah, seolah-olah harta kekayaannya itu yang menyelamatkan, yang membahagiakan. Ya, buktinya kalau sudah apa mereka dicabut kekayaannya, orang zaman akhir ketika sudah habis tidak punya apa-apa, baru butuh Allah, baru ya nyembah Allah. Nah begitu itu namanya apa? Ya, orang syirik ya. Kalau orang yang tidak syirik itu sama, jadi orang paling melarat, butuhnya kepada Allah 100%, bahwa yakin yang menyelamatkan saya Allah, yang nyukupi saya Allah, yang membahagiakan Allah ya. Terus kemudian berubah jadi orang yang paling kaya, sama, tidak berubah, tidak tambah kendor ibadahnya, tidak tambah sombong, tidak tambah ya, tetap begitu. Itu namanya orang mengisahkan Allah ya. Tapi kalau berubah, asalnya melarat ya, sergap ibadah, tahu-tahu kaya ya, malas. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan mereka itu kaya, kekayaannya ya. Asalnya jadi orang biasa ya, butuh kepada Allah, sergap ibadah, tahu-tahu ketika jadi orang yang punya jabatan, kekuasaan, tahu-tahu sombong, tidak butuh. Begitu itu namanya apa? Tuhannya jabatan, kekuasaan. Dan itu ya banyak manusia. Nah, orang-orang kafir Mekah juga begitu. Ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka menjawab Allah. Tapi aneh, setiap hari yang disembah patung. Kalau orang bilang ya harta, ya jabatan bukan.
Ya. Buktinya kalau mereka sudah kepepet, pas diceritakan mereka naik kapal laut, ya kapalnya ada ombak yang besar, goncang. Mereka lupa patung-patung itu dan mereka yakin patung tidak bisa nolong. Ya. Mereka langsung mengisahkan Allah, ya Allah, tidak ada yang bisa nolong. Hanya Engkau ya Allah yang menyelamatkan. Engkau yang menyelamatkan ya Allah, tolong. Itu. Ya, ini ketika kepepet mereka yakin tidak ada yang ujar Allah. Tapi ketika sudah aman lagi, ya balik patung lagi yang diyakini. Ya seperti orang sekarang begitu apa? Ya kalau sudah pepet, buktinya ya kadang-kadang orang enak-enak naik pesawat misalnya, itu ketika enak lancar mereka pasti ya lihat HP, ya ngobrol dan sebagainya, tidak ingat Allah, tidak baca zikir, tidak baca Quran apa tidak. Ya. Tapi ketika sudah ada pesawatnya itu goncang, ada cuaca yang tidak baik, baru astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya Engkau tolong. Seperti itu manusia itu gitu. Ketika aman, ya sehari-hari HP sudah, ya bangun tidur, mau tidur mana HP, seolah-olah itu Tuhannya. Padahal kalau sudah kepepet, HP ditinggal hanya kepada Allah. Ini kata Allah, tidaklah beriman kebanyakan manusia kepada Allah kecuali mereka syirik. Jadi jarang yang di hatinya itu illallah, tidak ada, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, tapi yang bisa, yang menyelamatkan, yang nyukupi saya, yang nolong saya, ya, yang ngatur saya hanya Allah. Nah, orang yang hatinya isinya tauhid itu jarang, kebanyakan. Nah, di samping Allah ya ini, di samping Allah ini, ya. Seperti itu yang membuat hati orang itu kotor, hati orang najis karena ada selain Allah di hatinya. Dan itu yang menjadi sarangnya setan. Ketika hati itu ada syirik, di samping Allah ya harta saya, di samping Allah ya jabatan, kedudukan saya, di samping Allah ya karena mungkin ada dekengan yang ya diandalkan. Ya, begitu itu ya syirik itu kata Allah najis. Innamal musyrikuna najasun, najis. Maka ketika najis setan ya yang masuk, setan yang memimpin, setan yang menguasai. Tapi kalau orang itu tauhid ya jadi benar-benar la ilaha illallah itu masuk. Bukan ini, bukan saya, ya saya tidak bisa apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Jadi punya apapun tidak merasa miliknya, bisa apapun saya tidak bisa apa-apa. Itu namanya orang tauhid itu. Melakukan apapun sama sekali tidak kepingin dilihat orang, kepingin dipuji. Sebab manusia makhluk tidak bisa apa-apa, cukup ya merasa puas. Yang nilai saya Allah, yang terima saya Allah, yang balas saya Allah. Sama sekali tidak kepingin dilihat orang, dipuji, dibalas orang, tidak. Begitu itu tauhid namanya. Dan itu yang pasti orang ini jalannya lurus, yang setiap sholat sebenarnya itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, itu tauhid. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari para nabi, para siddiq. Semua para nabi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Tapi kalau sudah ada syirik, ya wassalam, sudah ya, setan yang menguasai, tidak akan ditolong oleh Allah. Dan kalau sampai mati masih ada syirik, tidak dibersihkan tauhidnya, maka tidak akan selamatnya. Tidak bisa sudah ya. Didoakan, ditahlili ya. Tidak bisa, sebab ya syaratnya iman itu harus ya, iman baru sadar kalau tidak ada campur syirik. Ibadah itu harus mengisahkan Allah. Makanya ayat-ayat yang menyuruh ibadah umumnya digandeng dengan apa? Ya, wala tusyriku ya wa'budullaha wala tusyriku billahi syai'a. Ibadah dan jangan syirik. Jadi ibadah itu tidak ada syirik. Selama masih ada syirik tidak dianggap ibadah. Termasuk syirik itu melakukan apa? Karena manusia kepingin dilihat oleh orang, kepingin diperhatikan, kepingin dihormati, kepingin dibalas, kepingin dihargai. Begitu termasuk macam syirik-syirik yang samar kata Nabi. Tapi ya sama syirik dan justru
terhadap syirik yang samar ini yang Nabi lebih takut, ya. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Ya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan adalah syirik yang kecil, syirik yang samar. Itu orang ibadah bukan karena Allah. Sudah. Maka kewajiban kita harus berusaha terus membersihkan hati dari apapun selain Allah, termasuk punya apapun harus tidak pernah merasa punya. Nah, ini titipan Allah, bisa dicabut sewaktu-waktu. Bisa apapun tidak pernah merasa bisa. Semata-mata yang membisakan Allah, yang menguatkan Allah, yang nolong Allah. Dan itu makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Jadi siapapun selain Allah itu tidak ada. Ya, tapi yang yang menolong hanya satu Allah, yang mengendaki satu, yang menguatkan satu, yang itu tauhid itu demikiannya. Kalau orang itu begitu, maka hati itu bercahaya, hati itu bersih, dan malaikat yang selalu memimpin, ya, dan tidak akan mati kecuali dapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat, seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam banyak ayat Quran, diantaranya surat Fussilat ayat 30-31. Pokoknya orang tauhid, innalladzina qalu rabbunallah, Tuhanku Allah, yang ngatur saya, nyiptakan saya, nyukupi saya, yang terima saya, yang balas saya, yang menolong saya Allah. Saya tidak bisa apa-apa, makhluk sak dunia tidak bisa apa-apa, nah, hanya Allah. Begitu terus, tsumastaqamu, istiqomah, tidak pernah berubah, tidak pernah hati itu condong, ya, di samping Allah ini, ya ini yang buat saya, tidak. Jadi hanya Allah. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Tapi kalau ada syirik, di samping Allah, ya saya ini kan ahli ini, ya karena harta saya, karena jabatan saya, karena ilmu saya, karena ibadah. Begitu itu tidak bersih masih, andalkan selain Allah, maka amal apapun tidak akan diterima oleh Allah dan dianggap melakukan dosa terbesar, syirik, dan tidak akan sampai kepada Allah. Makanya salah satu ayat yang dinasihatkan oleh Allah, ya, puncaknya, tujuan yang paling tinggi adalah orang ketemu Allah, itu puncaknya, ketemu Allah, ya. Jadi sampai kepada Allah, ketemu Allah, mendapat ridho Allah. Itu syaratnya harus kata Allah dalam Al-Quran surat Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang mengharapkan ketemu Tuhannya, itu puncak, ya, nikmat yang tertinggi, ketemu Tuhannya. Siapa yang mengharapkan ketemu Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah beramal dengan amal-amal soleh, amal yang baik. Tapi ada syaratnya, wala yusyrik, dan jangan syirik. Syirik itu bahasa Quran, maknanya nyampur, jangan sampai nyampur, ya. Bi ibadati, dengan ibadah kepada Allah, ada sesuatu pun di samping Allah, ya wong cek role aku iki sergap di samping Allah, ya karena saya ini, karena gitu, itu campur, ya. Kalau tidak campur, tidak ada, ya. Saya tidak ada apapun, ya. Jadi yang menghendaki, yang nolong, yang menguatkan, ya, hanya Allah. Sedikit pun hati tidak noleh kepada makhluk, kepingin dilihat, kepingin dipuji, kepingin dihormati, dan tidak noleh pada dirinya sendiri. Aku gak iso apa-apa, aku obah iku lho, Allah sing ngobahno. Aku bisa, Allah bisa. Aku kuat, Allah sing nguatno. Aku sergep, Allah sing nyergepno. Begitu itu maknanya, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ya, ini kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini Allah yang berfirman, tidak beriman kepada Allah, ya, tidaklah beriman kebanyakan manusia kepada Allah kecuali mereka syirik, imannya tidak murni, hanya kan Allah.
Masih ada campuran-campuran selain Allah. Terus diancam oleh Allah, ya. Orang yang musyrik itu banyak ancaman-ancaman, di samping apa? Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang syirik, ya, menyekutukan Allah dengan apapun, ya, maka faqad harramallahu 'alaihil jannah. Allah mengharamkan bagi orang itu surga, wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Ya, man yusyrik inna musyrik faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang musyrik sampai mati tidak tobat, ya, maka batal. Amal ibadah sebanyak apapun batal, rusak. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat tergolong orang-orang yang merugi, ya. Maka tobat, ya, setiap orang tobat yang pertama, ya, tobat pertama kali harus tobat dari syirik, ya, baik syirik yang jelas maupun syirik yang samar. Orang takwa itu, ya, tidak hanya menjalankan perintah, tapi yang lebih menentukan menjauhi larangan, ya, menjauhi perbuatan dosa. Dosa yang terbesar adalah dosa syirik, ya. Itu wajib bagi setiap orang mukmin untuk selalu tobat dari dosa, terutama dosa-dosa besar. Itu yang paling besar, dosa syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan dosa-dosa, ya, yang lain yang umumnya ada ancaman, ada sanksi hukuman dalam, ya, apa, di dunia sudah dikenakan sanksi, seperti orang bunuh orang harus diqisas, orang mencuri dipotong tangan, berzina harus apa, dirojem atau dicambuk, orang minum minuman keras apa, dicambuk 40. Ini dosa-dosa besar seperti itu harus tobat dari dosa, terutama dosa yang paling besar, yang kalau sampai mati tidak tobat tidak ada harapan untuk diampuni selama-lamanya, dan tidak selamat imannya, dan tidak akan bisa tertolong selama-lamanya. Ini maknanya diancam oleh apa, aminu an ta'tiyahum wasyiyatun min adzabillah. Apakah mereka orang-orang syirik-syirik itu loh, ya, yang hatinya ada mengandalkan selain Allah, apa mereka merasa aman an ta'tiyahum wasyiyatun, akan datang kepada mereka siksa yang mengurung, artinya siksa yang meliputi, min adzabillah, dari siksa Allah, au ta'tiyahum sa'atu, atau datang kepada mereka hari kiamat baghtatan, secara tiba-tiba, wa hum la yash'urun, sedang mereka tidak menyadari. Orang kadang-kadang yang dia dunia yang dibangun, yang dibanggakan dunia, tidak pernah kadang-kadang ibadah malas, ya. Akhirnya tahu-tahu dicabut semua. Itu banyak contoh, terutama zaman akhir ini. Orang tadinya kaya raya akhirnya habis kekayaannya, sampai kadang rumah tidak punya, ya. Itu banyak, ya. Itu tanda orang yang, ya, yang biasanya kalau sudah begitu baru merasa butuh sama Allah, ya. Nanti andaikan dikembalikan lagi, kata Allah, kaya lagi, lupa lagi. Jadi Tuhannya begitu, ya. Maka kita harus belajar, tetap dalam keadaan apapun, ya, harus di hati kita itu yang diandalkan Allah, yang dituju hanya Allah, yang diminta tolong hanya Allah. Harus merasa butuh pada Allah. Orang tak mengisahkan Allah itu setiap detik merasa butuhnya kepada Allah 100%. Tidak ada bedanya antara jadi orang terkaya maupun paling melarat, jadi orang pangkat atau tidak, antara di tengah-tengah orang banyak atau sendirian, di tempat yang aman atau banyak, sama. Jadi butuhnya kepada Allah 100%. Selama orang gak khawatir, ya, aku bayaranku gede, ya, begitu, itu berarti apa? Ya, tidak butuh sama Allah, tidak khawatir saya dijaga umat saya. Padahal walaupun dijaga oleh seluruh dunia, jaga, kalau Allah tidak menyelamatkan tidak akan selamat. Walaupun dia jadi orang terkaya di dunia, kalau Allah tidak menyelamatkan, kalau Allah ngasih kematian, mati. Kalau orang buat sakit, sakit. Kalau Allah jabut semua, tidak ada bisa nolak. Maka Nabi ngajari doa, ya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai zat yang maha hidup,
Zat yang maha mengurus seluruh makhluk, semua diurusi oleh Allah. Tidak pernah satu detik pun Allah tidak ngurusi makhluk. Seluruh dunia, setiap detik diurusi kita ini. Seluruh organ tubuh kita, ya, itu birahmatika astaghith, hanya dengan rahmat engkau aku mohon pertolongan ya Allah, aku mohon pertolongan dengan rahmat engkau. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semua ya Allah, semua ya Allah. Saya tidak bisa seremeh apapun, saya tidak bisa ngurusi sendiri ya Allah. Walaupun saya punya dekengan, tidak bisa ya Allah. Seluruh makhluk mau bantu saya, kalau engkau tidak nolong, tidak bisa apa-apa. Ini namanya aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semua ya Allah. Saya butuh engkau, yang selain engkau apalagi saya tidak bisa apa-apa. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, itu kita harus perasaan di hati kita begitu. Jangan kau serahkan kepada diri saya untuk ngurusi saya sekejap mata pun, jangan ya Allah, jangan ya Allah. Jangan kau biarkan wis gak tak urusi om sak menit aja, jangan ya Allah. Jadi hati kita jangan sampai merasa tidak butuh Allah sak detik aja, jangan. Jadi kita bisa membuka mata, kita bisa bernafas, kita itu butuh Allah. Itu maknanya jangan kau serahkan kepada diri saya Allah untuk ngurusi apapun, ya, walaupun tarfatain, sekejap mata, jangan ya Allah. Jadi seluruh makhluk ini, ya, andaikan Allah tidak ngurus sak detik aja, pasti terjadi hancur langit bumi. Misalnya tidak diurusi Allah sak menit, pasti terjadi kehancuran. Dan orang mukmin yang bertauhid itu tidak ada bedanya. Setiap saat Allah yang menyelamatkan, Allah ya. Jadi dia sedang punya uang banyak, ya, sedang didagangi oleh siapa atau apa, sama ya. Sebab selain Allah itu makhluk tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya satu Allah. Begitu itu tauhid namanya. Ketika orang itu bertauhid, pasti hati selalu tenang, selalu aman, selalu tentram, dan selalu dijaga oleh Allah. Terus Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Katanya tauhid ini, seluruh para nabi rasul membawa ajaran tauhid, ya, ngajak tauhid. Ini tauhid itu loh, mengisahkan Allah, memberitahu jalanku, jalannya nabi dan jalannya para rasul. Ad'u ilallah, aku ngajak kepada Allah dengan jalan tauhid itu, ngajak kepada Allah, ya, ala basiratin, atas dasar keyakinan yang jelas. Ana, ya, saya sendiri, wa manittabari, dan siapa yang mengikuti, beriman kepadaku, ya, mengikuti jalan ini tauhid. Ya, dan Nabi Rasul semua ngajak tauhid, tapi dimusuhi, diganggu, diajak tauhid sampai Nabi mau dibunuh. Nabi semua Nabi sama, padahal yang diajak ngajak hanya mengisahkan Allah, jangan nyembah selain Allah. Itu justru nabinya dikatakan sesat, Nabi dikatakan gila, Nabi dilempari batu, Nabi mau dibunuh. Itu betapa mahalnya nilai tauhid itu ya. Ya, Nabi Rasul dakwah tapi dimusuhi, tidak diterima. Ya. Terus wa subhanallah, dan maha suci Allah. Nah ini maha suci Allah dari sekutu, maha suci Allah dari, artinya yang menghendaki apapun hanya satu. Ya, itu maknanya maha suci dari sekutu, ya. Jadi yang menciptakan, yang ngatur, yang ngurus, yang menyelamatkan, yang nolong, yang menghendaki apapun hanya satu, itu namanya subhanallah. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Selama di samping Allah, ya ini itu bukan bertasbih namanya, ya, syirik. Jadi maha suci itu hanya Allah. Ada sesuatu yang gerak, Allah yang gerakkan. Nanti wujud kok indah, yang buat indah Allah, ya. Ya, suatu kok bisa, yang bisakan Allah. Kok gampang, yang gampangkan Allah. Itu apa? Ya. Ketika orang itu seperti itu, ya, tidak pernah, ya, merasa bisa apa-apa, ya, tidak pernah merasa punya apa-apa, ya, ada kejadian apapun spontan langsung ini Allah yang menghendaki, dan Allah tidak salah, Allah tidak mungkin salah, pasti Allah menghendaki. Begitu itu orang bertasbih namanya. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
bertasbih kepada Allah, apa-apa yang di langit itu maksudnya mengisahkan. Ya, seperti batu, ya saya yang mencipta batu merasa yang singgawi aku waktu iki Allah. Allah gak salah, ya. Tidak ada campur tangan. Tumbuh-tumbuhan ono sing digawe apa kecil, sedang, besar. Itu ya, mereka semua mengakui yang menumbuhkan Allah, yang membentuk ini Allah, yang ngasih buah model ini Allah, yang ngasih rasa Allah. Ya, tidak ada campuran. Jadi sekedar kan, sekedar dicukulan. Begitu kita juga begitu. Apa organ tubuh kita apa yang bentuk Allah. Orang dikasih cerdas, yang ngasih cerdas Allah, kasih sukses, yang ngasih sukses Allah. Orang nanti dijodohkan, yang jodohkan Allah. Begitu seterusnya, mah. Begitu itu namanya orang bertasbih. Ya, makanya gandengannya kalau orang subhanallah mesti alhamdulillah. Ya, subhanallah alhamdulillah itu segala pujiannya milik Allah. Artinya selain Allah tidak pantas dipuji saya namanya. Sebab apa? Bisa bukan saya yang bisa, Allah yang bisakan. Kuat bukan saya yang kuat, Allah yang menguatkan. Bagus bukan kamu yang bagus, tapi Allah yang membagus. Begitu apa? Mana? Alhamdulillah. Kalau orang subhanallah mesti alhamdulillah. Segala pujiannya milik Allah. Tidak ada yang pantas dipuji. Ya. Dan subhanallah bahwa Allah itu tidak salah, tidak mungkin Allah salah, sehingga ucapan alhamdulillah. Apapun yang terjadi tetap alhamdulillah. Begitu itu namanya apa? Ya, orang mengisahkan Allah, hidupnya pasti selalu alhamdulillah. Nah, kalau orang ya masih suka mengeluh apa kok ini, kenapa saya kok gini dok, ya berarti itu nyalahkan Allah seolah-olah salah. Nah, berarti belum bertasbih. Terus jadi Rasul ya, Nabi kita Muhammad SAW ya, diajak, diperintah untuk ngajak tauhid ya. Itu jalan Nabi, jalan Rasul ya. Dan juga siapa yang mau mengikuti Nabi, wa subhanallah ma suci Allah wa ma ana minal musyrikin, dan aku kata Nabi tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Jadi, walaupun kalian tidak mau, dia tetap silakan, saya tidak ada syirik. Di hati saya hanya Allah. Saya ada yang ngadakan Allah, saya diangkat jadi Rasul ya Allah yang angkat, saya di apa ya bisa melaksanakan apa Allah yang membisakan ya. Terus wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura ya. Jadi orang-orang kafir Mekah dan juga kaum-kaum sebelumnya ya, itu tidak percaya kalau Nabi itu jadi utusan. Mestinya utus malaikat. Nah, itu apa? Tidak percaya. Padahal kata Allah, kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad kecuali manusia laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu min ahlil qura, dari penduduk negeri itu, penduduk kota itu yang jadi Rasul, bukan malaikat. Ya, tidak ada. Ya, Nabi malaikat. Tapi umumnya manusia, orang kafir Mekah dan juga kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, semua tidak percaya. Mestinya kalau Nabi itu malaikat. Padahal kata Allah, andaikan apa? Walau anzalna malakan la ja'alnahu rajulan. Andaikan kami apa turunkan malaikat, pasti kami bentuk seperti seorang laki-laki. Kan ya, orang-orang kafir Mekah itu apa mengatakan tidak percaya. Mestinya kamu, kalau kamu ini Rasul, supaya ono malaikat sing ngandani. Malaikat iki lho utusan Allah, mestinya ngono. Kata Allah, umpama tak utus malaikat, mesti tetap gak percaya. Iku duduk malaikat, iku menungso. Angel apa? Ya, sampai dalam surat Al-An'am Allah berfirman, saking mahalnya hidayah, saking mahalnya tauhid itu loh, kata Allah, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in ma kanu liyu'minu wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Andaikan kami turunkan malaikat, wa hasyarna alaihim kulla walau anna nazzalna wa kallamahul mauta, umpama mati diurno ngomong, iku lho Nabi Muhammad bener, Islam bener. Kata Allah ya, maka nuriun, mereka tidak akan iman illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Ini untuk apa? Pelajaran tauhid, terus menghibur Nabi ya.
dan tetap syariat berjalan gitu loh. Tetap syariat berjalan, dakwah ngajak, tapi yang menghendaki orang sadar itu bukan manusia, Allah gitu, itu maknanya tauhid. Jadi Nabi selalu dihibur oleh Allah, dakwah ditentang, tidak apa-apa Muhammad ya, kami mengutus semua rasul itu ya manusia, bukan malaikat. Walaupun kamu tidak diakui oleh orang-orang ya tidak masalah, karena kami mengutus rasul semua itu dari manusia yang diberi wahyu. Afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak berjalan? Tidakkah mereka berjalan fil ardi di bumi? Wa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Lantas mereka melihat, memperhatikan bagaimana akibat atau kesudahan orang-orang yang sebelum mereka ketika mendustakan Rasul itu. Tidak mau iman pada Rasul, tidak percaya sama Rasul. Apa itu kejadiannya? Kaumnya Nabi Hud dibinasakan dengan angin yang sangat dahsyat. Kaumnya Nabi Nuh ya, ketika diajak bertauhid tidak mau, akhirnya dibinasakan dengan banjir bandang, seluruhnya habis. Yang selamat hanya orang mukmin yang jumlahnya 80. Begitu kaumnya Nabi Lot ya, dibinasakan dengan dibalik buminya dan diangkat ya, dituruni hujan batu. Semua karena menolak ajakan Rasul untuk mengisahkan Allah, untuk mengiman Allah. Itu kata Allah, loh kok pancet gak iman itu? Apa ndak memperhatikan ya kisah-kisah orang-orang sebelumnya ketika mendustakan Rasul dibinasakan. Waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau, dan sungguh ya kampung akhirat, negeri akhirat, surga itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, orang yang mengisahkan Allah, yang takwa kepada Allah. Itu surga, negeri yang sebenarnya, negeri yang kekal, yang sempurna kenikmatannya di akhirat besok, bukan di dunia. Dunia ini tempatnya ujian, dunianya hanya mampir sejenak. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak berakal, tidak menggunakan akal? Kok masih tidak mau iman dengan Rasul, tidak mau taat pada Rasul? Mereka hanya mengandalkan dunia, hidup hanya dunia. Itu umumnya manusia ini yang dituju dunia. Padahal semua orang melihat orang mati tidak bawa dunianya. Tapi aneh gitu ya, ketika hidup yang dituju dunia, apalagi orang zaman akhir ini. Padahal tidak ada orang mati bawa dunia ya. Itu apalagi nanti kalau kiamat sudah habis, tidak ada artinya dunia. Kok tidak mikir gitu ya. Begitu yang dituju sampai ya tidak mau ibadah, sampai ya istilahnya yang disembahnya dunia. Hatta idza sayasar rusulu, sehingga apabila Rasul telah berputus asanya, gak kena putus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka para Rasul menyangka atau meyakini bahwa mereka sungguh telah didustakan, wis tidak ada harapan. Ja'ahum rasuluna, maka datanglah pada mereka para Rasul itu pertolongan kami. Wa nujjiya man nasya, lalu diselamatkanlah siapa yang kami kehendaki. Ketika Rasul sudah angkat tangan, angel gak iso gampang mokong. Akhirnya Rasul ditolong sehingga Allah menurunkan bala, Rasul diselamatkan dan orang-orang mukmin diselamatkan. Begitu dalam kisah-kisah ya, sejak nabi-nabi terdahulu ya, ketika Rasulnya sudah angkat tangan, Allah menurunkan bala bencana, sedangkan yang diselamatkan Rasul dan orang-orang mukmin. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan tidak bisa ditolak, tidaklah dapat ditolak siksaan kami 'anil qaumil mujrimin, terhadap kaum yang berbuat dosa. Ya sudah, tinggal satu ayat. Kita lanjutkan pada kajian yang akan datang, sambil kita lanjutkan surat Ar-Ra'd. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat menguatkan keimanan kita, membersihkan hati kita dari segala bentuk syirik, sehingga kita selalu berjalan di jalannya para nabi rasul, orang-orang yang selalu mengisahkan Allah, sampai kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan
mengisahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة.